Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat, sehat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu lagi. Nah, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan tema 3, jadi buku tema yang ketiga, subtema yang kedua. Subtema yang kedua, kali ini kita akan membahas pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, di subtema ini kita akan belajar tentang media elektronik untuk bahasa Indonesia. SBDP kita akan belajar macam-macam tarian beserta propertinya. Kemudian untuk IPA kita akan belajar beberapa macam penyakit pencernaan. Untuk PKN kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, untuk IPS kita akan mempelajari tentang keanekaragaman juga ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk IPS keragaman sosial budaya. Oke, iklan media elektronik pada muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Kemarin kita sudah membahas iklan, malah ada tugas membuat iklan. Tapi untuk kali ini kita akan memperkenalkan tentang iklan media elektronik. Iklan sendiri memiliki pengertian pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi dua, media cetak dan media elektronik. Yang sering kalian lihat, untuk media elektronik ini lebih menarik ya, kalian lebih senang melihat media elektronik. Kalau media cetak itu seperti di koran, sedangkan sekarang koran itu sepertinya sulit didapat dan banyak yang tidak tertarik, kurang tertarik begitu ya. Kalau elektronik ada televisi, apalagi kalian sekarang banyak yang pegang HP, jadi iklan di YouTube itu banyak sekali. Berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis, media elektronik menyampaikan informasi bentuk elektronik. Nah, ini kalian lebih tertarik ya, ada di radio, televisi, dan komputer. Oke, sekarang untuk IPA 3.3, kita akan belajar gangguan organ pencernaan manusia. Ada sariawan, sakit gigi, dan MA. Nah, semua penyakit-penyakit ini kalian sudah familiar. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Ditandai luka berwarna putih, rasanya perih. Biasanya kalau kalian kena sariawan tidak enak makan ya. Luka sariawannya terkena senggol sedikit aja udah sakit ya, perih. Itu sakit gigi terjadi pada pulpa yang mengalami peradangan, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Nah, sakit gigi ini biasanya karena giginya berlubang. Gigi berlubang itu karena tidak gosok gigi, jadi bakteri itu makan sisa-sisa makanan. Ya, kemudian ada MA, adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung, disebabkan oleh luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, untuk yang infeksi bakteri atau luka pada lambung itu biasanya karena makan tidak teratur. Jadi yang biasanya makannya teratur itu otak sudah mencerna kalau kita sudah makan jam sekian gitu ya. Tapi karena kita tidak makan jam itu, mundur atau maju, maka pada jam itu otak itu tetap memerintahkan lambung mengeluarkan asam lambungnya, jadi terasa perih. Nah, lama-kelamaan menjadi luka. Nah, mungkin kalian sudah usia-usia seperti ini udah mulai ya. Kalau waktu kecil tidak ada itu, tidak terasa. Ya, kemudian lanjut. Gangguan pencernaan pada manusia ada sembelit, konstipasi, diare, dan apendisitis atau usus buntu. Sembelit dan diare ini hampir berlawanan ya. Kalau sembelit atau konstipasi, kondisinya sulit buang air besar. Penyebabnya kurang minum, kurang makanan berserat, pola makan yang kurang baik. Kurang makan sayur ya, serat itu ya. Sayur, buah itu. Pengobatannya meningkatkan konsumsi makanan berserat. Banyak minum air putih, olahraga yang teratur. Kalau diare, penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang banyak, encer, dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya mengkonsumsi makanan minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, dan parasit. Atau makanan yang pedas.
Pengobatan memberikan oralit, minum obat sesuai resep dokter. Jadi kebalikan, kalau ini sulit buang air besar, kalau ini buang air besarnya banyak, encer lebih dari biasanya. Apendisitis atau usus buntu, pembengkakan pada peradangan usus buntu. Diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak sehingga infeksi. Nah, pengobatannya harus operasi ya. Semuanya kita punya usus buntu. Cuman jika usus buntu tersebut terkena kotoran, airnya masuk kotorannya dan terinfeksi oleh bakteri. Nah, airnya akan bengkak dan meradang. Nah, cara satu-satunya ya diangkat ini usus buntunya tadi. Kalau tidak terjadi itu ya aman-aman saja, usus buntu kita aman ya. Oke. Kemudian ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, ini kalian suka sekali melihat media elektronik ya. Disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio atau video. Disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat. Nah, gaya bahasanya mudah dipahami, persuasif. Khusus untuk iklan pada radio disampaikannya produknya lebih jelas. Karena nggak ada gambar, hanya ada suara. Jadi suara tersebut itu harus bisa menggambarkan produknya. Misalnya produk pasta gigi. Ya maka harus pasta gigi A ini mengandung fluoride, kemudian bebas dari deterjen sehingga tidak menimbulkan busa yang berlebihan. Itu harus lebih jelas ya. Kalau di iklan televisi itu diperagakan oleh model. Jadi kalian melihat modelnya saja udah paham maksudnya. Oh ini pasta gigi. Oh pasta gigi yang ini ya rasa mint gitu. Karena mungkin ada bau itu modelnya memperagakan. Sedangkan kalau yang di radio harus jelas karena nggak dilihat seperti itu. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana iklan mendukung. Jadi kalau nggak ada musiknya kadang kurang menarik. Beda dengan kalau ada musiknya itu lebih menarik. Ya, untuk SBDB KD 3.3 kita akan belajar tentang properti pada tari. Kemarin sudah dijelaskan apa itu properti. Properti itu alat bantu untuk pementasan. Nah, digunakan menambah keindahan atau estetika tarian. Ini ada beberapa contoh. Ada tari reog Ponorogo itu pakai topeng reog yang besar itu. Tari kuda lumping dari Yogyakarta ada pakai jaranan yang ini ya, jaran-jaranan palsu itu atau kecil itu. Jaipong pakai selendang. Baksa kembang, rangkaian bunga, namanya juga kembang, ada rangkaian bunganya. Serampang 12 itu sapu tangan, tari merak itu pakai mahkota meraknya. Kajet papatai pakai mendau, perisai dan baju perang dari Kalimantan. Ya, contoh nanti ada gambarnya yang kajet papatai. Untuk IPS adalah upaya membangun sosial dalam masyarakat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang interaksi diri kita, manusia, individu dengan lingkungannya, misalnya petani dengan nelayan dengan laut. Bagaimana kita dapat menjaga kelestarian laut. Jadi misalnya mengambil ikan dengan cara yang baik, bukan dengan bom atau bukan harimau ya. Nah, ini contoh upaya membangun sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, tujuannya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Pastinya ya. Contoh, penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Itu semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Di koperasi misalnya ada jual beli, simpan pinjam, seperti itu ya. Kemudian di ekonomi pasar adanya pasar yang tidak termonopoli. Jadi ada pembeli dan menjual di situ saling menawarkan dagangannya ya. Oke, lanjut. Untuk PKN, keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas daerah itu. Ya. Jadi adat istiadat itu ciri khas suatu daerah turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat itu. Misalnya contoh ini
lompat batu di Pulau Nias. Nggak ada di Pulau Jawa lompat batu, adanya di Pulau Nias. Nah, itu suatu ciri khas di sana, turun-temurun. Nah, itu adat istiadatnya di sana. Ada adat istiadat dibedakan menjadi dua, tertulis tidak tertulis. Kalau tertulis ada peraturannya atau dokumennya di atas kertas ya. Tidak tertulis itu biasanya hanya dari mulut ke mulut, kemudian apa namanya, turun temurun ya. Contoh dari rakyat, tarian daerah dan upacara adat. Contohnya ngaben itu di Bali. Upacara ngaben itu pembakaran mayat ya. Ingat nanti tambahin di sini. Ngaben itu pembakaran mayat di Bali. Tabuik Sumatera Barat, Dukderan di Semarang, dan lompat batu Pahumdo di Nias. Kalau di Ngaben kan di Bali, terus ada upacara Kasodo. Kasodo itu di mana? Di suku Tengger ya. Suku Tengger itu ada di Jawa Timur ya, deket berarti yang kita. Nah, seperti itu. Di Bahasa Indonesia kembali lagi kita akan belajar tentang media elektronik dan cetak. Iklannya disampaikan tertulis kalau dicetak. Bisa kapan aja, misalnya di koran ya. Kemudian iklan media elektronik bisa dilihat, didengar, dibaca teksnya. Hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan normal, formal ataupun non formal. Kalau di media cetak kan kita bisa lihat kapan aja tuh, bacanya kapan aja. Terserah kita mau baca kapan, hari ini, pagi, siang, sore boleh. Tapi kalau elektronik ya terserah dari media elektronik yang mendengarkan, mengeluarkan dari iklan tersebut ya. Persamaannya itu sama-sama meyakinkan, mempengaruhi pembaca atau pendengarnya untuk beli produknya, untuk menggunakan jasanya ya. Jadi kalau perbedaannya iklan tertulis itu ditulis, dibaca kapan saja, kalau elektronik didengar, dibaca teksnya, dilihat, nah, ditampilkan waktunya singkat, bahasanya formal dan non formal. Tadi di bahasan PKN tentang keragaman. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu di lambang negara kita, yaitu di bawah sini ada tulisannya. Nah, saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Semboyan mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun berbeda. Berbeda-beda tetap satu jua, ya, meskipun perbedaan budaya, suku, atau agama. Ini ya, untuk IPS, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah proses yang dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Makin beragam, maka makin kita menjadi makin bersatu ya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Isi pada iklan media elektronik untuk dapat memahami iklan pada radio, mendengarkan iklan dengan seksama. Sedangkan pada televisi, dilihat, didengar, dan dibaca teksnya dengan seksama. Kata kunci yang terdapat pada media elektronik biasanya disampaikan dalam waktu singkat. Kata kunci ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif. Persuasif mengajak ya, yang ada pada kalimat tersebut. Persuasif. Jadi mengajak, ayo kita pakai produk ini. Ayo kita makan produk ini, enak loh, misalnya seperti itu. Memperagakan iklan media elektronik. Apa yang perlu diperagakan di media elektronik? Nah, dengan memahami isi iklan tersebut dengan baik, mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Jika perlu, catat dan rekamlah isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Ya. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, kenapa sih kita organ manusia itu kadang terganggu seperti ada penyakit mah, tadi itu cembelit, konstipasi, itu karena apa? Karena seperti ini, penyebab gangguan organ pencernaan, kemudian cara memelihara organ pencernaan makanan. Penyebabnya itu kita makannya nggak teratur, konsumsi makanan yang nggak bersih, mengkonsumsi makanan yang basi ya.
misalnya pedas gitu. Kemudian makan makanan, cara memeliharanya otomatis makan makanan yang sehat, bergizi, nggak jajan sembarangan. Kalau jajan itu pas makanannya terbuka nggak ditutup itu, aduh, wis, jangan ya. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan minuman, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ya, mencuci tangan itu harus kita biasakan, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Ya, oke, SPDP ini ya yang tadi Bira bilang ada tari kacet papatai seperti ini ya dari Kalimantan bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian menggambarkan keberanian para pria Dayak dalam berperang. Properti mandau itu ini ya, perisainya ini, kemudian baju perangnya ini. Jangan dipayangkan baju perang besi ya, seperti permainan online ya. Ya, kalau zaman dahulu ya ini baju perangnya kayak gini. Karena seperti ini memang ya. Kemudian gerakannya lincah, gesit, penuh semangat, terkadang disertai dengan petikan si penari dan didominasi gerakan melompat kecil. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Apa saja sih keberagaman budaya itu memberikan manfaat? Bangsa Indonesia dikenal dengan berbagai macam suku budayanya. Itu tetap mampu menciptakan kerukunan dan perbedaan. Manfaat bagi bangsa adalah menumbuhkan sifat nasionalisme. Sifat apa? Nasional. Nasional itu bangga terhadap negaranya. Sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata dan memupuk sikap toleransi. Oke, kemudian ya, banyak tarian dari Indonesia yang menggunakan pola lantai dalam tariannya. Pola lantai ada yang rumit, ada yang sederhana. Ya, jadi selain pola lantai, tarian Indonesia memiliki properti yang berbeda. Contohnya tari pendet, ada Bogor, Berias, Janur, dan Umbunga. Kalau tari piring jelas pakai properti piring. Tari topeng pakai topeng dan kipas. Kalau tari bondan itu payung, boneka bayi, dan kendi. Coba nanti tolong dicari gambar-gambar ini. Kalau nggak ada di buku kalian googling ya. Properti yang dipakai untuk ini. Nah nanti kalau ulangan Bu Ira keluarkan, kalian harus bisa ya. Nanti dicari di mana namanya di googling untuk melihat realnya ya. Kalau piring jelas piring, topeng bawa topeng sama kipas, bondan ini ya. Ini tari anak-anak ya, bawa payung, bawa boneka bayi, bawa kendi gitu ya. Tuh, coba kalian cari gambar-gambarnya. Oke. Pembelajaran yang keenam, kata kunci pada media elektronik. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk jasa yang ditawarkan. Perhatikan kata kunci ya. Contoh iklan pariwisata. Kata kuncinya tujuan wisatanya, kemana harga murah dan fasilitas bagus. Misalnya seperti ini. Ini berarti jasa atau ini. Bukan. Bisa jasa atau bisa produk. Misalnya pantai A. Ayo kunjungi pantai A. Nah, di situ pemandangannya sangat indah, harga tiket masuknya murah, seperti itu. Dengan fasilitas yang memadai, seperti itu. Iklan produk makanan, misalnya, sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet dan mudah didapat. Wow, enak sekali ini wafernya, misalnya. Enak, murah loh, dan sehat, tanpa bahan pengawet, misalnya seperti itu. Kemudian iklan produk obat pencernaan, obat ya. Obat itu pasti iklannya harus ada kata-kata ampuh, mudah didapat, di semua apotek ada, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami, efek samping yang ringan, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu ya yang bisa kalian pelajari untuk hari ini. Jadi contoh iklan seperti itu. Kalian kalau buat iklan itu harus mengacu pada yang sudah dijelaskan tadi ya. Harus menarik, ada persuasif, mengajak seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bu Ira sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.